Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Di sini kita akan mengolah peta batimetri dengan menggunakan ArcGIS-Map. Kita langsung aja ke ArcGIS-Map. Kita langsung aja add data. Nah, data yang di sini yang digunakan adalah data SHP yang telah dibuat sebelumnya di software server. Nah, di sini kita langsung aja masukin datanya. Oke. Nah, ini adalah data hasil yang telah kita buat dari server atau data SHP dari server tersebut. Kemudian kita akan membuat tin dengan cara klik Arch Toolbox. Kemudian kita pilih data manajemennya, kemudian create tin. Nah, di sini untuk outputnya itu kita bisa tuliskan aja nama filenya. Nah, di sini saya tulis tin Jatiluhur, save. Kemudian untuk sistem koordinatnya di sini saya menggunakan WGS 84 UTM zona 48S. Kemudian inputnya, nah yang diinput di sini adalah SHP yang telah kita buat tadi, yang kita buat di software server itu. Nah, kita langsung aja masukkan datanya, kita add. Nah, selanjutnya kita rubah. Nah, ini tuh kita ubah menjadi Z level, jangan lupa ya. Karena kalau tidak diubah dia bakal error. Kemudian langsung oke aja. Kita tunggu proses pembuatan dari tin ini sampai beres. Nah, jika udah beres ada tanda contreng seperti pada gambar, kemudian akan muncul hasilnya seperti pada gambar ini. Kemudian kita buat layoutnya, klik layer, kemudian properties. Nah, di sini kita atur dulu koordinat sistemnya menjadi WGS 84 UTM zona 48S. Kemudian kita atur juga skalanya dengan cara sama kayak tadi. Kita klikkan di layer, itu pilih properties lagi, kemudian kita pilih data frame-nya. Nah, di sini kita ganti menjadi visual skala. Nah, di sini skalanya tinggal dimasukin. Di sini saya pakai 1:2000, kemudian oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat nih, seperti ini. Kemudian kita akan mengatur kertas dari peta ini, pilih. Nah, di sini kita pakai yang A3, kemudian landscape, lalu oke aja. Nah, dia akan otomatis berubah seperti pada gambar. Kemudian di sini tuh kita bisa ngatur besar dari peta ini sendiri. Ini sesuai teman-teman aja maunya gimana. Kemudian kita pilih rectangle, itu tuh untuk, nah ini tuh untuk buat persegi gitu pada layoutnya. Nah, kita pilih rectangle-nya, kemudian kita aplikasikan aja. Teman-teman bisa ngikutin seperti ini. Kemudian di sini saya ubah warnanya menjadi no color. Nah, dia jadi nggak ada warna gitu.
Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu mengubah warna kontur dari peta ini. Kan ini awalnya itu garisnya itu warna merah, kontur dari peta ini tuh. Nah, kita akan ubah dengan cara kita klikkan aja di sini. Nah, ini diubah menjadi warna hitam. Kemudian oke. Nah, otomatis warnanya akan terganti menjadi warna hitam. Yang tadinya warna merah. Kemudian di sini kita akan mengubah warna dari kontur ini. Nah, di sini saya akan mencoba mengubah menjadi membuat gradasi gitu. Ini sesuai teman-teman aja maunya warna apa. Ini adalah hasil dari perubahan warna yang telah kita lakukan tadi. Kemudian di sini kita akan membuat gridnya dengan cara pilih layer, kemudian kita klik kanan, pilih properties, kemudian di sini grid, new grid, kemudian pilih yang kedua ini, kemudian next aja. Next lagi, kemudian ini juga next, finish. Nah, kemudian kita apply aja. Sebelum di apply, di sini kita ubah dulu tipe dari gridnya dengan cara klik properties, kemudian pilih yang kedua. Nah, yang ada plus gini, kemudian oke, baru apply, kemudian oke. Nah, dia akan muncul gridnya. Dan tanda-tanda yang di dalam peta ini, yang tanda plus yang tadi kita buat tipenya. Selanjutnya kita akan membuat judul dari peta ini. Nah, bisa diikutin untuk buatnya. Nah, kita pilih di sini teks. Kita klik aja. Kemudian di sini kita tuliskan, di sini saya tulis peta batimetri. Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nah, di sini bisa diatur untuk jenis tulisannya. Di sini saya pakai Times New Roman. Kemudian saya atur juga untuk size-nya. Kemudian bold-nya saya hidupkan. Pilih rata tengah. Nah, apply, oke. Nah, ini hasilnya. Karena ini terlalu besar, saya ubah lagi size-nya. Ini tuh bebas, teman-teman bisa menyesuaikan aja sendiri untuk size-nya berapa, mau jenis tulisannya apa, itu bebas, teman-teman mau milih yang mana aja. Kemudian di sini saya pakai
line atau garis gitu untuk buat garis di bawah dari judul ini. Nah, gini. Kemudian ini udah jadi nih garisnya. Kemudian di sini kita pilih insert. Nah, ini saya akan menambahkan lambang orientasi dari peta ini atau lambang mata anginnya gitu. Nah, ini. Kemudian kita klik insert lagi untuk menimbulkan atau masukin skala. Nah, ini untuk skala tulisannya. Kemudian di sini teman-teman bisa ubah. Di sini saya akan ubah jadi Times New Roman. Kemudian size-nya juga saya ubah. Nah, terus di sini saya mau menulis keterangannya skala. Nah, di sini diatur lagi sama saya. Ini mah bebas. Nah, selanjutnya saya pilih insert lagi. Nah, di sini saya pilih skala bar untuk masukin skala barnya. Kemudian sebelumnya saya atur dulu ini menjadi meter. Kemudian apply, oke. Ini oke aja. Nah, akan muncul skala barnya di sini. Setelah itu, teman-teman bisa atur aja skala barnya sesuai dengan layout teman-teman. Nah, ini udah pas. Kemudian di sini saya pilih kembali teks. Nah, ini saya akan memasukkan informasi dari pembuatan atau informasi dari peta ini seperti datum yang digunakan, kemudian sistem proyeksi, kemudian ada metode yang digunakan nantinya. Nah, ini bebas teman-teman mau masukin atau enggak. Di sini saya masukin karena di sini saya mengikuti dari asisten praktikum atau format dari asisten praktikum yang telah diberikan. Kemudian di sini saya atur juga buat jenis tulisannya sama size tulisan itu sendiri. Nah, seperti ini udah jadi nih. Kemudian di sini saya buat lagi teksnya untuk melengkapi dari informasi ini. Nah, di sini saya tuliskan lagi untuk datum yang dipakai. Semua informasi mengenai peta ini saya tuliskan di sini.
Nah, karena udah beres, di sini saya akan membuat garis lagi dengan cara mengcopy aja atau mengcopy paste dari garis yang udah ada. Kemudian saya letakkan di sini untuk pembatasnya. Kemudian hal selanjutnya yang akan kita lakukan atau saya lakukan di sini yaitu membuat legenda dari peta ini. Nah, ini untuk tulisan atau bacaan legendanya. Nah, ini bisa disesuaikan aja. Nah, kemudian pilih insert legenda tadi. Kemudian di sini saya pilih menjadi 2 kolom. Kemudian next aja. Kemudian tulisannya saya ganti Times New Roman, size-nya juga saya ganti jadi 12, kemudian next. Nah, legenda bacaan tulisan legenda saya hapus, next. Nah, ini next aja, ini. Nah, legendanya otomatis akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman sesuaikan aja. Kemudian di sini saya akan atur lagi. Ini bebas mau diatur atau enggak. Di sini saya mengatur dan memilih legendanya yang akan dimasukin apa aja. Nah, di sini saya juga ganti nama dari layarnya agar di legenda juga terganti. Di sini saya ganti jadi garis kontur. Play oke. Di sini juga saya ganti. Kemudian di sini di simbolnya juga yang saya hidupkan hanya elevasinya saja atau elevationnya saja. Nah, jadi dia saya munculkannya tuh cuman garis kontur sama dari elevasi atau pewarnaannya itu untuk informasi dari elevationnya aja gitu. Kemudian di sini saya copy paste lagi garisnya untuk membatasi legenda ini. Selanjutnya saya pilih teks lagi. Sini saya akan membuat nama pembuat petanya, nama teman-teman sendiri atau di sini karena saya yang membuat, saya buat nama saya sendiri. Kemudian saya copy paste lagi si garisnya untuk membatasi. Nah, selanjutnya saya pilih teks lagi. Nah, di sini saya akan ngebuat nama asisten praktikum.
Nah, di sini teman-teman bisa ngebuat menjadi nama dosen atau nama yang lainnya. Pokoknya dari isi layout ini tuh tergantung dari kebutuhan atau permintaan dari dosen atau yang asdosnya itu terserah atau nggak mesti harus seperti ini. Nah, kemudian di sini saya buat kembali pembatasnya. Nah, hal selanjutnya yang saya akan buat yaitu nama dari atau penamaan dari kampus kayak gitu. Nah, di sini bisa teman-teman ganti jadi instansi pemerintahan atau dari kampus teman-teman sendiri. Nah, di sini saya buat karena di sini saya buatnya laboratorium survei dan pemetaan, kemudian dari jurusan teknik geodesi, atau bisa diubah juga program studi teknik geodesi. Nah, kemudian fakultasnya, kemudian nama kampus, dan tahunnya. Setelah itu saya akan memasukkan logo dengan cara insert, kemudian picture. Nah, saya masukkan logo dari kampus saya. Di sini teman-teman bisa ganti misalnya dari instansi pemerintahan, logo instansi pemerintahan, atau kampus teman-teman sendiri. Nah, ini udah jadi hasil dari layout keseluruhannya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya, hasil dari keseluruhan. Bisa dilihat.
Selanjutnya saya akan menyimpan file ini. Pilih file aja, kemudian save as. Nah, di sini saya akan simpan filenya. Nah, dia otomatis sudah tersimpan file dari peta batimetri ini. Kemudian kita lihat print previewnya. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan peta batimetri dengan menggunakan ArcGIS-Map. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.